Seorang anak laki-laki kulit hitam yang curi bahang dari toko tertangkap. Tapi nenek itu tidak ingin hancurkan hidupnya. Dia pura-pura kasih tahu staf biar panggil polisi. Untuk menakut-nakuti anak laki-laki itu. Akhirnya biarkan anak itu pergi. Tapi orang baik tidak dibalas. Segera sekelompok perampok masuk ke toko. Bahkan jika nenek itu bersembunyi di balik rak, masih ditemukan oleh perampok, ditembak mati. Tapi para perampok itu tidak tahu. Mereka menyentuh. Siapa yang paling tidak boleh mereka sentuh? Karena keempat anak nenek itu tidak biasa. Kakak tertua adalah bos klan yang terkenal. 4 anak karena pemakamannya. Kumpul bareng lagi. Hari-hari sebelumnya sama seperti kemarin. Perasaan masih sedalam dulu. Tapi ketika saatnya kembali ke rumah lama, semuanya sangat sunyi. Karena mereka tiba-tiba menjadi sadar. Orang yang membesarkan mereka di rumah ini tidak ada lagi. Ibu adalah wanita yang baik terkenal. Seumur hidup berbuat baik. Bantu ratusan anak yatim menemukan panti asuhan. Tapi 4 anak paling nakal tidak ada yang mau menerima. Dia hanya bisa membesarkan mereka sendiri. Nenek itu dengan cinta dan toleransinya untuk menyentuh mereka. Buat mereka menoleh. Menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Keempat saudara memutuskan hidup seperti saat ibunya masih hidup. Duduk di meja makan pada hari pengucapan syukur. Tapi saat makan, kenangan datang kembali. Saat makan, tutup mulutmu. Kamu tumbuh di gudang? Punya tato baru? Ibu tahu kamu sebelum datang ke tempat ini. Alami banyak ketidakbahagiaan. Tapi sekarang kamu aman. 4 saudara tidak bisa makan lagi. Mereka pergi ke bar untuk bersantai. Pemilik bar memandangnya, hatinya tidak tahan. Memutuskan berbagi beberapa berita yang dia dapat. Seseorang memberitahu polisi bahwa telah lihat perampok malam itu. Dan saksinya adalah sekelompok preman bermain bola di dekatnya. Kakak tertua dan saudara-saudaranya kembali ke pekerjaan lama. Bunuh bajingan di tempatnya. Tuangkan bensin pada ancaman. Tapi berandalan ini terlihat sangat polos. Dia bilang saat dia di lapangan basket bermain sepak bola, dia menyaksikan kejahatan itu. Apa yang dia katakan pasti bohong. Karena malam itu kejahatan terjadi pada jam 11. Dan jam 10 lapangan basket sudah tutup. Mereka membawa orang itu keluar lapangan. Benar saja, pas jam 10 mati lampu. Pada titik ini, kakak tertua sadari bahwa ada masalah. Banyak pembunuh profesional. Sering pakai cara kecelakaan saat bertemu perampok untuk membunuh orang. Jika seseorang lihat kejadian itu, polisi hanya bisa menghukum sebagai pembunuhan yang tidak disengaja. Sekarang seseorang pura-pura menjadi saksi. Jadi kasus ini sangat mungkin adalah pembunuhan. Keesokan harinya, keempatnya pergi ke toko lagi untuk ambil video kamera pengintai. Adegan malam itu membuat mereka sangat sedih. Tidak sabar untuk menonton lebih banyak. Di toko terpadu, seorang perampok membunuh nenek yang malang. Tapi diamati dari kamera, perampok telah ambil uang. Bertekad untuk menemukan nenek itu lagi. Nenek itu tidak bisa melihat wajahnya. Kenapa masih ingin membunuhnya? Pemilik toko itu bilang kepada mereka bahwa hari itu seseorang memberitahu polisi bahwa dia telah melihat proses kejahatan. Dan orang itu sering bermain di lapangan yang berlawanan. Mereka datang ke lapangan. Kakak tertua pakai cara kasar memegang pistol untuk menanyai. Ada yang tahu orang yang bersaksi kepada polisi hari itu? Pada saat ini seorang anak laki-laki kulit hitam dengan cepat pergi. Benar saja, dia ditangkap dan ditanya. Saksi malam itu adalah kakaknya. Segera mereka sudah tunggu di lantai bawah. Pada saat ini, kakak kedua pakai alasan menjemput anaknya dan pergi sendirian. Kemudian saksi berambut keriting muncul. Mereka segera bergegas. Orang berambut keriting itu berlari ke atas. Kemudian melihat saudara-saudara mengejar. Dia jatuhkan tali dan ayunkan tali ke bawah. Kakak tertua mengambil pisau dan memotongnya. Pria berambut keriting itu langsung jatuh ke bawah. Segera ketiga saudara itu mengelilinginya. Tapi orang itu berikan kesaksian palsu untuk polisi. Jelas, dia takut ketahuan. Tapi sekarang ada di tangan mereka. Dia hanya bisa mengetahui keberadaan para pembunuh malam itu.
Ketiga mereka pergi ke bar tempat para pembunuh berada. Tapi kedua pembunuh itu sangat waspada. Baru saja temukan anomali dan melepaskan tembakan. Kemudian lihat peluang dan lari. Ketiga mereka juga sangat cepat mengemudi dan mengejar dia. Kakak ketiga di kursi pengemudi melepaskan tembakan. Tapi mobil mereka juga tertembak ban. Kakak tertua mengejar mobil dan mengemudikannya ke depan. Kemudian menabrak mobil si pembunuh. Setelah turun dari mobil, dua lainnya ditekan ke tanah. Tetapi pembunuh profesional ada prinsipnya. Mengalahkan sampai mati tidak bilang siapa yang perintah. Tiga bersaudara langsung tembak orang itu. Pembunuhnya sudah mati. Tapi pelakunya di belakang belum muncul. Pada saat ini, orang dari perusahaan asuransi datang. Mengungkap berita sensitif. Ternyata sebelum ibu meninggal, kakak kedua membelikan asuransi untuk ibu. Ketika ibu meninggal, $400 sebagai kompensasi dari perusahaan asuransi akan ditransfer ke akun kakak kedua. Ini membuat semua orang curiga. Kakak ketiga sedang mencari mantan karyawan kakak kedua. Karyawan itu memberitahunya. Bisnis kakak kedua menjadi sasaran sekelompok gangster di sini. Sekarang kakak kedua sudah bangkrut. Ketiga bersaudara itu pergi ke tempat gangster untuk mencari tahu. Pada saat ini, sosok yang akrab muncul, mengejutkan mereka semua. Kakak kedua muncul dan kasih banyak uang kepada bawahannya. Kali ini, kecurigaan kakak kedua lebih besar. 3 orang cari dia. Kakak tertua tidak banyak bicara dan langsung meninjunya. Kakak kedua tentu saja bilang bahwa dia tidak bisa membunuh ibunya. Bertahun-tahun, hidup ibu. Itu semua dia menjaganya. Membeli asuransi untuk ibu juga merupakan hal yang wajar. Hanya saja bisnisnya benar-benar diawasi oleh para gangster. Karena dia tidak memberi mereka uang. Mereka baru saja menghancurkan bisnisnya. Mereka bertiga berdebat tanpa henti. Adik termuda lihat seseorang datang buat kerusuhan. Dia baru saja membuka pintu. Orang asing itu sangat aneh dan memprovokasi di depan pintu mereka. Dia segera mengutuk kembali. Orang asing itu lebih kasar lagi. Kali ini, kemarahan dia naik ke otaknya. Melompat dan ingin berurusan dengan orang itu. Tapi dia telah ditipu. Orang bertopeng itu mengeluarkan senjatanya. Adik termuda ditembak jatuh oleh pistol. Kakak tertua bergegas membantu. Pada saat kritis, segera tembak mati orang bertopeng. Kemudian sekelompok orang turun dari mobil. Adik termuda terkena banyak peluru. Mereka berjuang dan mundur ke dalam ruangan. Sangat cepat seluruh ruangan ditembak menjadi sarang lebah. Mereka di dalam mengalami kesulitan untuk melawan. Secara bertahap menyingkirkan banyak dari mereka. Tapi kakak tertua dan kakak ketiga sama-sama kehabisan peluru. Kakak tertua melihat orang-orang di luar yang juga memuat peluru. Ambil batu bata dan lempar. 2 orang saat berkelahi. 1 orang di dekatnya sedang berjuang untuk berdiri. Ditemukan oleh kakak ketiga. Dia lompat dari langit-langit dan berguling ke bawah. 1 tendangan untuk menerbangkan senjata lawan. Mobil di belakang mencoba lari untuk membunuh mereka. Kakak ketiga memeluknya. Sekali lagi, kakak kedua sudah menyelamatkannya. Kakak ketiga berlari menemui adik bungsu. Tapi adik bungsu tidak bisa tahan. Mereka kehilangan orang yang dicintai. Ini jelas dilakukan oleh bos mafia. Sangat cepat, polisi David bergegas. Dia memberitahu kakak tertua. Polisi dulu menerima kedatangan ibu untuk melaporkan kejahatan. Sang ibu segera menemukan bahwa kakak kedua ditindas oleh para gangster. Dia ingin membantu anaknya, jadi dia melaporkan kasusnya. Tetapi ketika dia datang untuk melaporkan kasus itu, dia bertemu dengan Wayne. Kemudian berita itu menyebar ke bos. Wayne juga disuap oleh bos gangster. David adalah polisi yang saleh. Dia bergegas untuk menanyai Wayne. Tapi tidak cukup waspada. Ditembak jatuh oleh Wayne. 1 tembakan lagi. Kali ini satu-satunya polisi yang bisa membantu ketiga mereka juga tewas. Satu sisi adalah bos gangster. Di satu sisi adalah polisi. Tidak mudah untuk berurusan dengan. Kakak kedua bisa memikirkan sebuah ide. Dia cari kaki tangan bos gangster. Tarik $400.000 kompensasi dari ibunya yang akan menyerah.
Bos memenuhi persyaratan. Tapi butuh Wayne untuk hadir. Berikutnya, kakak ketiga membeli anak laki-laki gemuk. Bocah gendut itu membunyikan bel pintu rumah Wayne. Semoga dia menyumbang untuk anak-anak miskin. Wayne tidak berbicara dan menutup pintu. Kemudian kakak ketiga di belakang meraih kepalanya. Kontrol Wayne. Pacar kakak ketiga saat ini menyamar ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Katakan pacarnya gila, ingin membunuh polisi. Segera departemen kepolisian mengirim sekelompok orang mengelilingi rumah Wayne. Wayne senang. Ketika polisi datang, saya tidak perlu takut, kamu hanya bajingan. Kamu pergi dan memberitahu orang lain bahwa David dibunuh oleh aku, tidak ada yang akan percaya. Tapi kakak ketiga sedang menunggu kalimat ini. Karena dia memiliki tape recorder pada dirinya. Polisi di luar mendengar semuanya. Sekarang aku akan membawamu keluar. Tapi ini hanya mengoceh Wayne. Setelah itu, kakak ketiga dengan sengaja kasih tahu kelemahan yang dikendalikan oleh Wayne. Di satu sisi, kakak kedua dibawa ke danau es oleh para gangster. Di sini mereka sudah menggali lubang. Bersiaplah untuk menguburnya di dalamnya. Bos yang bahagia muncul. Uang jatuh dari langit, siapa yang tidak suka? Buka untuk melihat apakah 100% uang asli tidak palsu. Saya sangat suka cara kamu berbisnis. Tapi dia bahkan tidak tahu. Uang kakak ketiga bukan untuknya. Ini untuk bawahannya. Bawahannya sudah lama tidak puas. Sekarang punya kesempatan untuk berurusan dengannya. Bos tahu rasa takut, beritahu bawahan. Dia sudah mengundang polisi Wayne untuk datang ke sini. Kalian tidak boleh menyentuhku. Tapi Wayne tidak bisa menghitung lagi. Rumahnya dikepung polisi. Polisi hanya melihat. Bagaimana Wayne bisa mengancam orang lain untuk keluar? Wayne mengira dia telah ditipu. Mundur, aku serius. Sekarang dia telah kehilangan akal sehatnya. Menembak polisi. Penembak jitu di belakang segera menembak dan membunuhnya. Bos tidak menunggu Wayne. Tinggal nunggu kakak tertua datang. Bahkan orang banyak tidak mengambil tindakan. Kelilingi diri kedua mereka dalam lingkaran dan biarkan mereka bertarung sendiri. Hasilnya tentu saja bos dikalahkan. Para bawahan menyimpan dendam padanya. Buang bosnya ke lubang es. Pada akhirnya, mereka memperbaiki rumah ibu mereka bersama. Jalani kehidupan sehari-hari yang damai. Ini seperti ibu masih di sisi mereka. Anda akan tinggal sedikit lebih lama kali ini, bukan? Mungkin, ibu,